Mari kita lanjut ke contoh ini. Misalnya saya punya suatu sistem persamaan diferensial yang berbentuk X aksen sama dengan min 2X plus Y ya yang ini. Kemudian Y aksen sama dengan X min 2Y. Nah, sekarang untuk pertama-tama kita tuliskan kembali bentuk sistem ini ke dalam bentuk matriks ya. Saya akan buat menjadi seperti ini. XY aksen sama dengan, lihat bahwa koefisien dari X-nya adalah min 2 untuk persamaan pertama, koefisien Y adalah 1, kemudian di sini 1 untuk persamaan yang kedua, ini adalah min 2 dikalikan dengan XY. Nah, matriks koefisien ini saya beri nama dengan matriks A. Langkah pertama adalah kita mau cari yang namanya eigenvalue. Ya, eigenvalue dari A. Eigenvalue. Cara mencari eigenvalue dari suatu matriks A adalah kita harus buat determinan dari A minus lambda I itu sama dengan 0. Dengan lambda ini adalah eigenvalue-nya ya. Jadi eigenvalue-nya adalah lambda. Ya, maka kita punya adalah min 2 min lambda seperti itu. Kemudian di sini 1, di sini ada 1 juga. Di sini ada min 2 min lambda, dan ini harus sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan persamaan karakteristik ya. Saya akan langsung tulis saja, kita punya hasilnya adalah lambda kuadrat ya, seperti itu, plus 4 lambda plus 4. Dari mana ini kita peroleh? Ini kita peroleh dengan cara mengalihkan ini ya, min 2 min lambda dikalikan dengan min 2 min lambda juga. Dapatnya lambda kuadrat plus 4 lambda plus 4. Kemudian dikurangi ini. Hasil perkaliannya ya, dikurangi dengan 1. Akan sama dengan 0. Sehingga yang kita punya adalah lambda kuadrat plus 4 lambda plus 3 sama dengan 0. Yang kita punya adalah lambda plus 3 dan lambda plus 1. Dari sini saya peroleh bahwa lambda 1 sama dengan min 3, kemudian lambda 2 adalah min 1. Nah, langkah selanjutnya apa, teman-teman? Tadi kita punya bahwa kalau kita sudah punya eigenvalue, maka akan sepaket dengan eigenvektor ya. Eigenvektor. Eigenvektor ini memiliki kesesuaian dengan eigenvalue. Jadi kalau di sana kita menemukan 2 buah eigenvalue, maka kita akan menemukan 2 buah eigenvektor juga. Ya, kita kerjakan untuk eigenvalue yang pertama, yaitu untuk lambda 1 dulu ya. Untuk lambda 1 sama dengan min 3. Ya. Nah, cara untuk mencari eigenvektor, katakanlah untuk lambda 1 sama dengan min 3, hasil eigenvektornya katakanlah V1. Nah, ini ternyata teman-teman determinan dari satu determinan pakai tanda seperti tanda mutlak sekarang ya. Ini saya punya A. Untuk mencari eigenvektor kita punya adalah A minus, karena sekarang kita sedang mencari eigenvektor untuk nilai eigen lambda 1, maka satu di sini adalah lambda 1. Lambda 1 ya. A minus lambda 1i dikalikan dengan vektor V1 harus sama dengan 0, dan 0 di sini adalah 0 vektor. A minus lambda I bisa kita input ke sini, tapi sudah bukan determinan ya, melainkan matriks biasa, sehingga yang kita punya adalah minus 2, lambda 1 kita adalah minus 3. Ya, jadi ini diganti dengan lambda 1. Jadi min 2 ditambah dengan 3. Hasilnya adalah 1, 1, kemudian di sini 1, dan yang terakhir juga adalah 1. Nah, katakanlah V1 kita saya bikin adalah A dan B. Sama dengan 0, 0. Nah, ternyata dengan sistem seperti ini, kita ingat kembali operasi baris elementer, berapa nilai A dan B yang memenuhi sistem tersebut, maka akan ada banyak sekali. Tapi dari sini saya punya kesimpulan bahwa saya punya pasangan bahwa A plus B sama dengan 0, dan ini solusinya akan banyak ya. Asalkan selama kita memilih A, berarti B-nya harus sama dengan min A. Ini artinya V1 bisa saya tulis sebagai vektor eigennya adalah, saya tulis sebagai, kalau saya pilih A-nya adalah 1, maka B-nya harus min 1.
Dan katakanlah ini dikalikan dengan C1 ya. Dengan C1 nya adalah elemen dari bilangan real gitu. Ini baru untuk lambda 1 nih. Sekarang kita mencari untuk eigenvektor untuk lambda yang satunya lagi, yaitu untuk lambda 2 sama dengan min 1. Katakanlah hasil vektor eigennya adalah V2. Oke, maka kita inputkan A minus, ini sudah lancar nih ya, A lambda 2i sama dengan vektor 0 juga. Oke, kita inputkan ya ke lingkaran yang warna hijau ini, tapi sekarang lambdanya diganti dengan min 1 karena lambda 2 nya adalah min 1. Maka yang kita punya sekarang adalah min 2 tambah 1, jadi min 1, 1, 1, dan min 1. Saya bikin misalnya ini CD gitu ya, CD akan sama dengan vektor 0, 0 juga. Seperti itu. Maka saya punya suatu persamaan yang akan punya solusi banyak juga, yaitu min C plus D sama dengan 0. Dengan cara serupa saya bisa punya V2 nya adalah, kalau saya pilih C nya adalah 1, maka D nya juga harus 1. Dan ini bebas dikalikan dengan C2. C2 nya juga adalah elemen real gitu. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, saya sudah punya lambda 1-nya adalah min 3 dan vektor eigen 1-nya adalah V1 ini. Ya, kemudian lambda 2-nya adalah min 1 dan vektor eigen yang kedua adalah ini. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Maka solusinya adalah solution of systemnya adalah, ingat kembali ketika kita punya suatu persamaan diferensial yang bukan sistem, di sana saya punya akar-akar ya, akar-akar yang 3 case itu. Nah, sekarang kalau saya bukan punya akar, melainkan yang saya punya adalah nilai eigen. Ini hampir sama persis. Solusinya adalah ini vektor tadi ya, ada xt. Katakanlah x dan y ini adalah suatu fungsi yang bergantung pada variabel t. Jadi saya bikin x, t, y, t sama dengan, nah saya tulis untuk vektor eigen yang pertama, yaitu C1. Saya tulis C1 duluan, vektor eigen adalah 1. Jangan lupa pangkat lambdanya. Lambda yang bersesuaian dengan V1 adalah lambda 1, jadi ini min 3 T. Kemudian ditambah dengan vektor eigen yang kedua, yaitu V2 adalah C2 1, 1 bersesuaian dengan lambda 2. Lambda 2 nya adalah min 1 dikalikan T, jadi min T. Ini jangan lupa tadi saya salah, ini min 1. Nah, seperti itu. Ini dia solusi dari sistem persamaan diferensial. Nah, itu tadi cara bagaimana menyelesaikan sistem persamaan diferensial biasa.